Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Secara umum, laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebuah daftar aset dan kewajiban suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca merupakan pernyataan dari persamaan akuntansi dasar. Dan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, neraca adalah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis atau aset, kewajiban ekonomis atau hutang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Lalu kegunaan laporan posisi keuangan ada 4. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Dalam hal ini, yang dilihat adalah informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Lalu yang kedua adalah menganalisis likuiditas. Pihak kreditur biasanya sangat tertarik dengan informasi tentang resiko likuiditas jangka pendek, yang informasinya dapat mereka gunakan untuk menilai kemampuan entitas pembayar bunga tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah menilai solvabilitas. Entitas yang memiliki rasio utang yang tinggi berarti memiliki solvabilitas yang rendah dibanding entitas dengan rasio utang yang rendah. Entitas dengan solvabilitas yang rendah artinya lebih beresiko karena memerlukan lebih banyak aset untuk membayar utangnya, baik pokok maupun bunga. Lalu yang terakhir adalah menilai fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas akan menentukan fleksibilitas keuangan entitas, yaitu mengukur kemampuan entitas mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Lalu ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan semata-mata merupakan potret atau rekaman sejarah. Lalu yang kedua adalah akuntansi melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dengan menggunakan satuan uang dan sebagai denominator atau alat ukur. Lalu yang ketiga adalah konsep dasar akuntansi keuangan ada kalanya tidak sejalan atau bertentangan dengan aspek hukum. Lalu yang keempat adalah laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yang dalam berbagai standar memperbolehkan beberapa alternatif metode akuntansi. Lalu ada elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Lalu yang kedua ada liabilitas atau liability. Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah ekuitas atau equity. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas telah dikurangi semua liabilitas. Terus selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset lancar dan tidak lancar. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Terus yang ketiga ada ekuitas. Nah, yang pertama itu aset lancar. Aset lancar itu ada yang pertama kas. Kas itu berupa uang tunai yang ada dalam bank yang berupa rekening koran yang dapat digunakan setiap saat. Terus yang kedua piutang dagang. Piutang dagang itu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya itu kurang dari 1 tahun. Terus yang ketiga ada wesel tagih, itu sama seperti piutang namun kalau wesel tagih itu lebih formal. Terus persediaan itu barang baku yang dapat segera dijual untuk menghasilkan kas. Terus yang kelima ada surat-surat berharga, yaitu saham atau obligasi yang dimiliki perusahaan dan setiap saat siap untuk dijual. Terus yang keenam itu beban dibayar di muka.
yaitu beban yang telah dikeluarkan tapi belum dianggap sebagai biaya selama hasil diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut belum dimanfaatkan. Terus aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu ada 3, ada investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tak berwujud. Nah, contoh investasi jangka panjang itu kayak investasi saham, properti. Terus yang aset tetap itu contohnya kayak tanah, bangunan, mesin, furniture. Nah, terus yang ketiga tuh aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu bukan berbentuk uang. Nah, misalnya itu kayak hak paten atau hak untuk memproduksi atau menggandakan suatu penemuan agar member penghasilan bagi si pemilik hak. Itu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu contohnya utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa, itu utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. Nah, terus yang liabilitas jangka panjang itu contohnya yang berasal dari pembiayaan seperti penerbitan obligasi, utang sewa, dan utang bank jangka panjang. Nah, terus ada ekuitas. Ekuitas itu ada modal disetor sama laba ditahan. Nah, modal disetor itu modal yang didapatkan pada saat pemilik atau pemegang saham menyetorkan uang. Terus, kalau laba ditahan itu komponen dari modal yang menggambarkan kelebihan laba yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan setelah adanya pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Terus ini ada contoh laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu aktifannya harus sama dengan pasifa ditambah modal. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah alat perencanaan yang akan membantu kita pada masa yang akan datang menentukan kapan uang tunai diperlukan untuk membayar tagihan-tagihan, membantu manajer membuat keputusan usaha, dan membantu kita dalam mengatur segala sesuatu aktivitas kas sebelum kas benar diperlukan. Kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Yang tercakup dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang signifikan. Tujuan laporan arus kas. Yang pertama itu tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan, menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran bagi investor dan kreditor. Yang kedua yaitu ada membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan pendapatan tersebut. Yang ketiga yaitu membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non-kas dari aktivitas pendanaan dan investasi. Yaitu membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non-kas dari aktivitas pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu identitas. Kegunaan laporan arus kas yang pertama yaitu kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga itu ada penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang keempat yaitu transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama satu periode. Klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan.
yaitu mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Penyusunan arus kas. Yang pertama, menentukan jumlah perubahan atau ekuivalen kas. Yang kedua, menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang ketiga itu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas investasi. Yang keempat, menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas pendanaan. Yang kelima, menyusun laporan arus kas secara lengkap. Metode pelaporan arus kas itu ada dua. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Yang metode langsung itu menguji kembali setiap item laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan seberapa besar kas yang diterima atau dibayarkan terkait dengan setiap komponen laba rugi tersebut. Kalau yang kedua, metode tidak langsung itu, metode ini tuh laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.